Kita mulai ya. Assalamualaikum Iya, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silahkan teman-teman menyalakan kameranya ya. Nah, kecuali untuk memang yang berhalangan. Oke, baik. Ini juga merupakan pertemuan perdana ya dengan Ibu. Perkenalkan, mungkin teman-teman bisa panggil Ibu Febri. Ini untuk semester 1 ya. Oke, ketua kelasnya kemarin siapa? Asep, Bu. Asep, Bu. Oh, Asep Maulana. Suaranya putus-putus, Bu. Ya, betul, Bu. Asep Maulana Budiman. Oke. Oke ya, sebelumnya salam kenal untuk teman-teman semua. Nah, ini kelas untuk semester 1, jadi Ibu juga baru pertama kali ya, meskipun via Zoom. Nah, untuk absen kan si akad memang masih belum bisa karena untuk persiapan isi KRS. Jadi nanti teman-teman silakan yang sudah join Zoom, nanti absen di grup ya, di WA grup. Oke, sebelumnya, nah, Ibu bisa absen satu-satu, udah kelihatan. Oke, Asep Maulana Budiman ya. Iya, Bu. Ini Asep dari mana ini? Ya, Bu. Dari Rengas Dengklok, Bu. Karawang. Oh, Rengas Dengklok, Karawang. Oke. Iya, Bu. Kemudian yang sudah hadir, Maman Supratman. Ya Bu, Assalamualaikum. Saya dari Jatireja, Waalaikumsalam. Cikarang Timur. Oke, deket ya, Jatireja. Dan oke, salam Kemudian kenal yang Bu. salam kenal juga yang sudah hadir lagi, Yogi Sai. Nah, ini nama lengkapnya? Yogi Saifullah, Ibu. Oh, Yogi Saifullah. Jadi teman-teman Iya, usahakan karena ini kelas online dan pasti nanti ada semester 2 gitu ya. Jadi usahakan pakai nama lengkap ya. baik Ibu. Oke, Yogi Saifullah. Iya, Oke, ini di mana? ini Jakarta Bu, tahu kalau asli Purwakarta. Oke, jadi posisi di Jakarta. Yang sudah hadir Iya, lagi Iip Abdul. Bu, hadir, Bu. Oke, ini nama lengkapnya? Ip Abdul Muthalib, Bu. Oh, Iip Abdul Muttalib. Nah, sama ya nanti namanya dilengkapi. Ini di mana? Baik, Ibu. Saya di Cibarusah, Bu. Oke, lumayan dekat ya. Yang sudah hadir Iya. lagi Ali Mughafar. Ya, Bu. Saya, Bu. Oke. Ini lokasi, Saya dari Cicau, Bu. oh Cicau tuh nasi Cikarang Ikan ya. Pusat. Masih, Oke. Bu. Mm-mm. Dekat juga. Yang sudah hadir lagi Susanti Lakapeni. Susanti Lakapeni ini kalau dari tulisannya NTT ya, betul? Betul ya. Mungkin sinyalnya terputus-putus. Nah, ini teman-teman benar punya teman Susanti Lakapeni? Nggak tahu. Sudah kenal satu sama lain? Belum, Bu. Oh, belum. Tapi di kelas sudah pernah Zoom sebelumnya sama mata kuliah lain?
Fatahudin? Baru denger Bu namanya Bu. Oh, oke. Kemudian yang sudah hadir, yang on cam dulu ya. Udah. Abdul Fatahudin. Maaf ini Bu, temennya. jaringan belum ke logout. Oh, jaringannya nih. Susanti Lakapini ya. Di NTT? Iya, benar Bu. Iya, benar. Asal saya dari Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini lagi di Bekasi, Bu. Oh, saat ini di Bekasi. Iya, benar. Oke, dekat ya. Iya, Bu. Lumayan dekat sama Cikarang. Oke, salam kenal ya. Kemudian Iya, yang Ibu. Salam kenal juga. sudah hadir lagi, Abdul Fatahudin. Oh iya, siap Bu. Oke. Perkenalan ya Bu ya? Iya. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Abdul Fatahudin, tinggal di Bekasi di perumahan Mustika Media Residen. Pekerjaan saya di perusahaan jasa menyewakan kendaraan-kendaraan dari kendaraan kecil sampai kendaraan besar seperti wingbox seperti itu. Oke. Jadi teman-teman bisa ya kalau ada mau sewa ya Pak ya. Boleh. Dan saya juga buka biro jasa juga buka terus untuk seperti bisnis domba garut juga ada. Oke. Seperti itu Bu. Terima Baik. kasih. Sami-sami selanjutnya Pak Sugetno Tego. Bu. Oke, Pak Sugetno di mana ini? Baik Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bu dosen. Nama saya lengkapnya Sugetno Tego. Tinggal di Bekasi, tepatnya di Taman Cibodas, Lipo Cikarang. Oke. Status pekerjaan karyawan swasta Bu. Oke. Di Plan Surya Cipta Karawang. Oke, Bapak tinggal di Depok. Ya. Namun saat ini lagi jauh Bu, lagi di Jawa, mohon maaf. Oke, sedang liburan ya Pak ya? Iya Bu, tengok orang tua. Oke, selanjutnya yang sudah hadir, Asep Pudin. Iya Bu, perkenalkan nama saya Asep Saripudin. Pekerjaan saya sehari-hari sebagai karyawan swasta di PT Innovel Techno Indonesia. Di Cikarang? Di Karawang Bu. Oh, Karawang, oke. Baik, yang sudah hadir lagi Akbar Aji Prabowo. Ya, baik Bu. Perkenalkan nama saya Akbar Haji Prabowo, bisa dipanggil Akbar. Tinggal di Perumega Regensi, Serang Baru. Oke, lumayan dekat ya. Cikarang Selatan. Iya, dekat Cikarang Selatan. Oke, yang sudah hadir lagi Pak Agung Prasetyo Budi. Ya Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agung Prasetyo Budi, biasa dipanggil Agung, tinggal di Cilengsi, bekerja di Karawang. Oh, oke. Jadi Bapak di Cilengsi ya? Oh, saat ini lagi di Karawang. Oh, Karawang. Iya. Oke, selanjutnya Deden Satya Permana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Bu, Deden Satya Permana, asal dari Sukabumi, tinggal di Bekasi. Oh, oke. Jadi ini di Bekasi ya? Iya, betul. Iya. Oke, yang sudah on cam lagi, yang sudah hadir, Iqbal Eka Putra. Ya, selamat malam, Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Eka Putra, domisili saya di Bekasi. Saya bekerja di Karawang.
Eh, Ya. terima kasih di KJB. Oke. Dekat juga ya Pak Iqbal ya. Kemudian Iya, yang Bu. lainnya tidak ada yang on cam. Oke. Nah, ini sudah hadir ada 21 ya. Sedangkan di kelas teman-teman ada 35, betul? 36, Bu. Oh, 36. 36, Bu. Oke, baik. Nggak apa-apa, kita tetap mulai. Nanti ini Zoom-nya Ibu record. Jadi nanti Ibu upload ke YouTube Ibu. Jadi untuk teman-teman yang tertinggal bisa lihat rekamannya, record Zoom-nya di YouTube. Untuk perkuliahan hari ini, bentar, Ibu akan mute ya, yang ada suaranya, Ibu matikan dulu speakernya. Iya, Bu. Oke. Silakan teman-teman yang belum mematikan mikrofonnya, dimatikan mikrofonnya. Oke, Asep Udin mic. yang masih nyala siapa ini ya? Oke. Bang Jadi, Sigit. Pak Sigit ya, sebentar. Oke, jadi untuk mata kuliah hari ini, mata kuliahnya portofolio untuk akuntansi dasar. Betul ya? Betul, Bu. Oke. Jadi kalau portofolio itu kita ada pertemuan dulu Zoom, ada sedikit pemaparan materi, kemudian nanti teman-teman akan mengerjakan tugas. Oke. Oke, di layar Zoom teman-teman sudah ada PowerPoint? Nggak ada, Bu. Izin bertanya, Bu. Nggak ada. Magang ngelek, Bu. Kelihatan, Bu. Belum? Nggak kelihatan, Bu. Sudah ada, Bu. Sudah ada ya? Sudah ada, Bu. Oke. Jadi di sini ada materi PowerPoint berupa gambaran tentang mata kuliah akuntansi dasar. Nah, mungkin teman-teman familiar ya dengan akuntansi, tapi tidak pernah terjun mungkin dalam dunia akuntansi. Nah, ini ada sedikit gambaran umum mengenai apa itu akuntansi. Nah, sejarah tidak perlu, karena ini nanti Ibu akan share materinya. Teman-teman kalau yang sifatnya teori seperti ini bisa dibaca ya di rumah ya. Nah, di sini ada pengertian akuntansi. Nah, tentu teman-teman apalagi hampir sebagian besar sudah bekerja, pasti di setiap perusahaan ada bagian akuntansinya. Nah, bagian accounting. Jadi intinya dalam akuntansi tersebut adalah proses pembukuan gitu. Jadi tentunya setiap perusahaan itu pasti setiap hari melakukan transaksi. Entah itu transaksi ada pembelian, penjualan, atau transaksi jasa berupa sewa, ya. Nah, itu pasti adanya transaksi. Nah, ini harus dibukukan. Jadi seluruh transaksi yang berkaitan dengan keuangan, berkaitan dengan uang di perusahaan harus dibukukan.
Tentu goals-nya adalah menjadi laporan keuangan. Nah, jadi setiap perusahaan pasti punya laporan keuangan. Nah, ini tentu dari mana? Dari proses akuntansi. Tadi, dari transaksi yang terjadi setiap hari di perusahaan itu harus dibukukan sampai akhirnya jadi laporan keuangan. Karena jelas laporan itu sangat berguna, tentu untuk pihak luar maupun pihak internal perusahaan. Pihak luar contohnya apa? Jelas untuk investor ya. Mungkin teman-teman punya usaha kemudian ingin mendatangkan investor temannya supaya invest. Nah, itu kita bisa presentasi lewat laporan keuangan. Oh, ini perusahaan saya bagus loh, punya keuangan posisinya bagus, keuntungannya bagus. Itu dari laporan keuangan. Atau bisa juga untuk pemerintah, karena setiap perusahaan idealnya adalah membayar pajak. Ini juga laporan keuangan digunakan untuk pemerintah. Untuk pihak internal jelas ya. Nah, untuk pihak internal pasti berguna untuk seluruh lini perusahaan. Entah itu manajer, manajer marketing, manajer produksi. Nah, ini semua butuh laporan keuangan. Oleh sebab itu, akuntansi sering disebut dengan bahasanya dunia usaha. Karena dari laporan keuangan, kita akan tahu posisi keuangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan posisi keuangannya bagus, berapa keuntungannya. Nah, ini ada di laporan keuangan. Jadi sering disebut bahasanya dunia usaha. Bahkan ketika mungkin teman-teman punya usaha akan mengajukan pembiayaan ke bank, pasti yang diminta adalah laporan keuangannya. Nah, ini tadi siapa yang memakai laporan keuangan, ada eksternal perusahaan, ada internal perusahaan. Di sini ada profesi akuntan. Nah, jadi ada namanya akuntan publik. Nah, ini biasanya untuk membantu perusahaan untuk menyiapkan keuangan perusahaan. Jadi teman-teman mungkin punya usaha yang sudah besar, kemudian ingin memanggil jasa akuntan publik supaya dicek, diperiksa apakah laporan keuangannya wajar atau tidak. Nah, ini bisa kita pakai jasa akuntan publik. Akuntan manajemen, akuntan yang bekerja di perusahaan. Pasti teman-teman di PT gitu ya, ada manajer accounting atau manajer akuntansi. Akuntan pemerintah berarti akuntan bekerja di pemerintahan atau akuntan pendidik. Jadi kegiatannya yang mengajar, menyusun kurikulum berkaitan dengan akuntansi. Nah, bidang-bidang akuntansi keuangan. Ada akuntansi keuangan, pemeriksaan, manajemen, biaya, perpajakan, atau bahkan akuntansi pemerintah. Oke, jadi di slide yang pertama ini penjelasan mengenai gambaran umum akuntansi. Tadi akuntansi digunakan untuk apa saja, bentuk badan usaha ada apa aja, karena dalam akuntansi akan digolongkan berdasarkan badan usaha. Contohnya akuntansi perusahaan jasa, berarti kan bergerak di bidang jasa ya, atau sewa, ataupun bengkel. Nah, ini masuk ke perusahaan jasa. Nanti laporan keuangannya akan berbeda dengan perusahaan dagang. Perusahaan dagang apa? Perusahaan tentu kegiatannya membeli barang dan menjual kembali tanpa ada pengolahan. Banyak ya contoh-contoh di sekitar kita, ada misalkan toko-toko kelontong, toko sembako, atau supermarket. Nah, ini namanya perusahaan dagang. Ini tentu laporannya berbeda juga dengan perusahaan jasa dan juga dengan perusahaan pabrik. Karena perusahaan pabrik atau manufaktur tentu kegiatannya mengolah bahan baku sampai jadi barang jadi. Ini tentu laporan keuangannya berbeda antara perusahaan jasa, dagang, dan juga pabrik. Oke, ini tadi gambaran umum mengenai akuntansi. Oke.
Slide-nya Ibu rubah. Bab 2, kelihatan di teman-teman? Kelihatan, Bu. Oke, berubah ya menjadi bab 2. Belum, Bu, belum. Belum, Bu, belum. Belum berubah, Bu. Oke. Di situ apa Belum, Bu, tulisannya? masih bentuk. Masih jasa sama dagang tadi, Bu. Oke, jadi belum berubah. Oke, sudah ada? Sudah, Bu, sudah. Nah, Sudah, Bu, sudah, Bu. oke, kita lanjut ya. Tadi gambaran umum mengenai akuntansi, nanti teman-teman detailnya bisa baca. Kemudian ada lagi siklus dan struktur persamaan laporan keuangan. Nah, siklus akuntansi. Jadi dalam akuntansi ada dinamakan dengan siklus atau satu periode akuntansi. Misalkan mau bersifat mingguan, bulanan, atau tahunan. Jadi dalam pembukuan pasti ada kita setiap hari ya melakukan pembukuan, tapi rekapnya bisa per mingguan atau bulanan. Ataupun laporan tahunan. Misalkan setiap perusahaan pasti laporan keuangannya awal tahunnya Januari, berarti terakhirnya adalah Desember. Atau beberapa perusahaan ada yang awal tahunnya bukan Januari untuk periode akuntansinya. Misalkan periode akuntansinya berawal di April, berarti berakhir di bulan Maret gitu, 1 tahun. Nah, jadi di sini slide berikutnya ada siklus akuntansi keuangan. Nah, jadi sampai akhirnya menjadi laporan keuangan tentu melalui proses yang panjang. Pertama, dari transaksi di perusahaan, kita identifikasi dulu. Jadi misalkan transaksinya berupa apa? Oh, pembelian. Berarti ada uang yang keluar. Diukur transaksinya. Nah, yang harus kita catat transaksi yang bisa diukur. Tentu transaksi tersebut pasti ada nominal uangnya. Contoh pembelian peralatan 200.000, berarti kan bisa diukur ya. Nominalnya sebesar 200.000. Dalam transaksi harus ada dokumentasi. Jadi kalau teman-teman mau mencatat pembukuan harus ada dokumennya, karena itu bukti ya. Nah, sebagai bukti, misalkan tadi beli peralatan, kita berarti dapat nota dari si penjual. Nah, itu bisa dinamakan dengan dokumen transaksi. Kemudian karena transaksinya banyak, pasti harus kita ringkas. Mana transaksi yang pembelian, mana transaksi penjualan. Udah kita klasifikasikan. Nah, jadi awalnya itu dalam akuntansi kita buat namanya jurnal. Jadi jurnal itu harian. Misalkan tadi ketika ada pembelian, logikanya begini. Kalau ada pembelian, berarti uang kita berkurang. Dalam akuntansi itu, kalau ada yang berkurang, harus ada yang bertambah. Ada debit, ada kredit. Gitu. Jadi kalau teman-teman nih belajar akuntansi, oh ada debit, ada kredit. Nah, jadi nanti ada yang bertambahnya di sisi debit, ada yang bertambah di sisi kredit. Contoh tadi, uang tunai, kita beli peralatan 200.000, otomatis kan kas ya, kas kita berkurang. Oh, berarti kas kita berkurang nih di sisi kredit. Nah, berarti harus ada yang kita catat di sisi debit. Kas kita berkurang berarti yang bertambah apa ya? Oh, karena kita beli peralatan, berarti peralatan kita bertambah. Jadi peralatan di sisi debit, kreditnya adalah kas. Nah, gitu. Jadi ketika teman-teman belajar akuntansi, pasti ada pasangannya, ada debit, ada kredit. Ketika mencatat, nah ini bedanya dengan pembukuan biasa. Kalau pembukuan biasa mungkin teman-teman punya toko kelontong gitu ya. Oh, catat hari ini pengeluaran sekian, pemasukan sekian.
Tapi berbeda kalau akuntansi itu, kita nyatetnya harus berpasangan. Oh, ada yang bertambah, ada yang berkurang. Misal tadi pembelian, oh peralatan kita bertambah, kita tulis di sisi debit. Oh, yang berkurang apa? Uang kita. Jadi harus ditulis berpasangan gitu. Kemudian tentu kita dalam perusahaan harus ada daftar saldo. Daftar saldo itu untuk apa? Supaya tahu aset perusahaan itu ada berapa. Nah, kalau di akuntansi kita sebut aktiva. Aktiva itu aset-aset perusahaan. Contohnya kas perusahaan, kemudian ada lagi gedung itu juga termasuk aset ya. Kendaraan itu juga termasuk aset perusahaan. Nah, itu ada di daftar saldo. Kemudian bahkan utang perusahaan berapa itu harus kita catat. Nah, kemudian membuat penyesuaian. Nah, misalkan jadi dalam akuntansi itu kalau teman-teman perhatikan, misalkan perusahaan tersebut punya peralatan, pasti mengalami penyusutan. Nah, ataupun kendaraan. Contoh sendiri teman-teman beli kendaraan 20 juta. Ketika akan dijual 3 tahun lagi ya setelah kita pakai, pasti nilainya bukan 20 juta, mungkin 12 juta. Nah, itu karena apa? Dalam akuntansi disebut penyusutan, gitu. Karena, kendaraan tersebut kita pakai, jadi mengalami penyusutan. Itu juga harus dicatat di akuntansi. Nanti goals-nya adalah punya laporan laba rugi. Jadi, rekapan yang setiap hari kita catat, ada debit, ada kredit, nanti akan jadi laporan laba rugi. Supaya tahu, oh laba perusahaan sekian atau mungkin rugi. Nah, di sini ada pencatatan penutup, penyajian laporan perubahan ekuitas. Nah, tentu setiap perusahaan punya modal ya. Jadi ketika laba itu kita masukkan ke dalam modal, jadi modalnya bertambah. Nah, kemudian ada neraca. Neraca ini untuk tadi supaya tahu aset perusahaan ada berapa, utang perusahaan ada berapa, ini namanya laporan neraca. Dan juga ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas itu setiap harinya ada pencatatan kas. Nah, itu berapa yang masuk, berapa yang keluar ada di laporan arus kas. Ini beberapa proses panjang ya tentunya dari transaksi sampai menghasilkan laporan keuangan. Jenis transaksi usaha, nah ada banyak, contohnya pembayaran rekening, telepon, misalkan ini salah satu jenis transaksi yang harus kita catat. Harus ada nilainya, jelas. Contoh bayar telepon 250.000. Nah, ini kan ada nilainya ya, sebesar 250.000. Ini jenis-jenis ragam transaksi. Transaksi di perusahaan. Bisa jadi ada penambahan modal atau pembelian aset, ini juga salah satu jenis transaksi. Pengakuan beban, nah tentu perusahaan punya karyawan, nanti perusahaan harus membayar gaji, ini juga salah satu jenis transaksi. Pengakuan hutang, nah perusahaan juga biasanya punya hutang ya, ini juga harus kita catat. Pelunasan hutang, nah contoh perusahaan ini punya utang, ini juga harus kita catat ketika melunasi. Pengakuan penghasilan, nah perusahaan tentu pasti ada sumber penghasilan ya. Kalau jasa ya berarti dari si pemakai jasa, perusahaan dagang ya berarti dari penjualan, nah itu merupakan penghasilan. Transaksi pelunasan piutang. Ini yang membedakan teman-teman jangan ketukar antara utang dengan piutang. Kalau utang, perusahaan itu punya utang ke supplier ya. Kalau piutang itu justru customer yang punya utang ke kita, perusahaan. Jadi itu kebalikannya ya, antara utang dengan piutang. Kalau utang berarti kita yang berhutang, kalau piutang, customer-customer kita yang mempunyai utang ke kita. Harusnya mereka sudah bayar tapi belum, jadi itu disebut dengan piutang. Nah, transaksi barter, transaksi hibah atau sumbangan. Jadi tadi
banyak contoh jenis-jenis transaksi di perusahaan. Nah, ini juga harus ada pencatatan debit kredit. Tadi, di ilmu akuntansi ketika kita mencatat ada di sisi debit, berarti harus ada yang dicatat di sisi kredit. Contohnya tadi simpel, kita beli peralatan, berarti peralatan kita bertambah, kita tulis di debit. Apa yang berkurang? Uang kita, karena untuk membayar peralatan tersebut, kita tulis di sisi kredit. Oke, laporan keuangan. Tadi ada contohnya neraca. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat apa sih neraca itu? Nah, ini sudah ada contohnya. Neraca itu ada aktiva. Di sini aset-aset perusahaan ada berapa. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban itu utang perusahaan dan juga modal perusahaan di sini. Kewajiban dan modal. Kalau neraca, antara aktiva dengan kewajiban dan modal ini pasti balance. Kalau teman-teman buat laporan keuangan di sini tidak balance, berarti ada yang salah. Nah, tapi perusahaan sekarang juga sudah terkomputerisasi ya, biasanya pakai sistem, tapi berarti kita harus teliti ketika menginput sebuah transaksi. Karena nanti ujungnya di laporan keuangan. Jadi untuk teman-teman yang konsen di akuntansi harus teliti. Laporan keuangan, contoh laporan laba rugi. Di sini ada perusahaan jasa, contoh ada pendapatan berapa, ada beban-beban usaha berapa, sehingga terlihat labanya ada berapa. Nah, ini laporan perubahan modal, standar akuntansi keuangan. Nah, ini bisa teman-teman baca. Nah, ini sebenarnya materinya banyak. Nanti Ibu boleh minta email ke ketua kelasnya ya. Kalau si akad sudah bisa, Ibu bisa upload di si akad. Tapi kalau si akadnya belum bisa, berarti sementara Ibu akan kirim ke ketua kelasnya emailnya. Izin Bu, Ya? izin Bu, bukannya ini Bu, mau ke PDF aja Bu, kalau bisa Bu. Oh, Lewat PDF tapi aja. punya Bisa. Ibu itu bentuknya PowerPoint ya, nggak apa-apa ya? Oh, poin. Bisa Bu, sih ya. Iya, nanti Di WA grup kirimnya. juga nggak apa-apa kayaknya. Oke, Ya nanti betul, Pak Maman. Ibu kirim email, Ibu kan dari laptop, Ibu kirim ke Asep, nanti Asep boleh share di WA grup ya. Nah, Ya Bu, siap. oke, untuk tugasnya, sebentar. Oke, di sini ada contoh soalnya. Nah, udah ada soalnya maksudnya. Udah terlihat di layar. Sudah, Bu. Oke, ini juga nanti akan Ibu email sekalian ke Asep ya. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Nanti teman-teman baca dulu materinya di PowerPoint supaya bisa menjawab soal ini. Hampir semuanya ada di PowerPoint, jadi teman-teman tinggal baca dulu materinya, lalu mengerjakan ini. Baik, Bu. Oke, Maaf Ibu, kalau si akadnya masih gangguan gimana Bu? Untuk ngirim jawabannya Bu? Ya, Bang. oke. Jadi kalau Izin si bertanya, akadnya buat masih gangguan, nanti email saja ya ke email Ibu jawabannya. Tapi mudah-mudahan sih sudah bisa ya. Ini batas waktunya sampai tanggal 18. Jadi, Oke, Hari Bu. Apa belum Hari bayar Minggu SPP ya, kali Bu. Bu ya? nah kalau itu Ibu kurang tahu ya. Kalau memang sih ini semuanya di-lock karena untuk persiapan pengisian KRS. Jadi teman-teman belum bisa akses gitu. Kalau masalah absen gimana, Bu? Nah, ini absennya di WA grup ya.
Oh iya, Bu. Oke. Ya Bu, disyaratkan kan untuk KRS kami kan semester 1 hanya aplikasi komputer sama ekonomi. Nah ini untuk yang akuntansi ini tambahan apa gimana Bu ya? Ada, Masih masuk nanti akan semester ada. 1 apa? Jadi memang Berarti semester satunya berarti nanti selama berapa bulan tuh? 1 tahun apa? Kalau semester kan 6 bulan tuh identiknya tuh. iya. Jadi ini sebenarnya masuk semester 1. Jadi teman-teman tidak hanya ada 2 mata kuliah, tapi ada